Shalom yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan kami Renungan TV. Saudara sekalian, ada saudara kita yang menyatakan begini, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Kok orang Kristen malah menyembah Yesus? Dia adalah manusia biasa. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini adalah sangat gampang, yaitu Allah yang menjelma dalam diri Yesus, sehingga Yesus itu adalah Allah itu sendiri, namun ia menjelma menjadi sama seperti manusia biasa. Dan menurut banyak orang ini aneh, kok malah Yesus mau menjelma menjadi manusia kalau Yesus Tuhan itu sendiri? Kan ini aneh, dia malah menjelma menjadi manusia biasa. Nah, tujuan Yesus menjelma menjadi manusia biasa adalah hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia supaya kembali ke jalan yang benar dan supaya nantinya bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Menyelamatkan orang yang berada di dalam kegelapan menjadi berada di jalan yang terang, yaitu dengan cara Yesus harus mati di kayu salib dan rela dihina, dipukul, dicaci, dimaki, namun pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke dalam kerajaan surga. Meskipun demikian, masih aja banyak orang yang menyatakan bahwa ini aneh. Kalau Yesus itu sendiri manusia biasa, pasti Alkitab telah menuliskannya. Tunjukkan di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, di sini dalam ayat Alkitab ini, dan saya telah mengumpulkan ada 10 ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sebenarnya sangat banyak yang menyatakan Allah itu menjelma ke dalam Yesus dan Yesus manusia biasa. Namun kali ini kita akan berikan 10 ayat saja yang mudah dipahami, yang menyatakan dan menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Mari kita baca ayat yang pertama yang tertulis di Yohanes, ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian kata firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya apa di sini saudara? Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, itu sama artinya kita percaya kepada Allah. Nah, ayat ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas artinya ini adalah kalau kita datang kepada Yesus, itu sama artinya kita datang kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya yaitu tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mengenal Yesus, itu sama artinya kita mengenal Allah yang di surga. Dan ayat ini adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ayat berikutnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-9. Demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya apa di sini saudaraku? Bahwa kalau kita melihat Yesus,
Artinya, kita telah melihat Bapa di surga. Dan hal ini membuktikan bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Lanjut, ayat berikutnya yaitu Yohanes 14 ayat yang 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, artinya di sini kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa artinya kita telah percaya kepada Bapa yang di surga. Dan hal ini pun adalah ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu yang ke-6, tertulis di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat ini sudah jelas, kalau kita mengasihi Yesus, artinya kita telah mengasihi Allah. Kemudian ayat berikutnya yang nomor 7 tertulis di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya, kalau kita menuruti Yesus, sama artinya dengan kita telah menuruti Bapa yang di surga, yaitu Allah. Kita lanjut saudaraku dengan ayat berikutnya nomor 8, yaitu tertulis di Yohanes 15 ayat yang ke-23. Demikian kata firman Tuhan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Artinya apa? Kalau kita membenci Yesus, ternyata sama halnya kita telah membenci Allah. Dalam hal ini, ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian nomor 9 tertulis di Markus 9 ayat yang ke-37 menyatakan demikian. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Artinya apa di sini saudaraku? Bahwa kalau kita menyambut Yesus, berarti kita sama halnya menyambut Allah. Kemudian yang ke-10 tertulis di Yohanes 5 ayat yang ke-23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Artinya apa di sini saudaraku? Bahwa kalau kita menghormati Yesus, itu sama artinya dengan kita menghormati Bapa, yaitu Allah. Nah saudara, itulah dia tadi ada 10 ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sebenarnya banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang dituliskan dalam Alkitab. Namun hari ini kita memberikan 10 ayat saja. Bukan hanya di zaman ini, namun sewaktu Yesus masih ada di dunia pun, sudah banyak orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Contohnya yang tertulis di Yohanes 10 ayat 30 yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan hal ini, maka banyak sekali orang yang marah. Mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah telah mengolok-olokkan Allah. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengambil batu dan melempari Yesus. Kita bisa membacanya di Yohanes 10 ayat yang 31. Di sini pun Yesus sudah heran. Mengapa orang-orang itu melempari dia? Padahal kan yang diajarkan Yesus selama ini adalah kebaikan dan kebenaran. Namun alasan mereka untuk melakukan hal ini adalah karena mereka menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah. Kita bisa membacanya itu di Yohanes 10 ayat yang ke-33. Itulah sebabnya saudara-saudaraku bahwa di zaman ini masih ada banyak orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di zaman Yesus saja sudah ada orang yang melakukan hal demikian, apalagi di zaman yang semakin tua ini. Artinya apa? Marilah kita terus mendekatkan diri kepada Yesus supaya
iman dan kepercayaan kita tidak tergoncang oleh perkataan-perkataan yang seperti ini. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya.